Awal kisah dari Jokowi bisa menjadi Presiden RI. Dari Inside Story Al Jazeera serta media Islam dalam negeri antara tahun-tahun 2010 sampai tahun 2013 terlihat benang merah perjalanan Jokowi dari seorang wali kota Solo menjadi gubernur DKI dan kemudian Presiden RI. Syahdan sejak akhir 2004. Secara bersamaan SBY menjadi Presiden RI sedang JKW menjadi wali kota Solo. Kala itu baru saja terjadi hiruk-pikuk, bom Bali I dan II di mana saat itu Presiden Megawati menolak permintaan AS untuk menangkap Abu Bakar Ba'asyir. Maka dengan manuver intelijensia, yaitu dengan strategi menguasai media dan sebar uang akhirnya Megawati terguling dan digantikan SBY. Tentunya SBY harus tunduk ke AS. Di antaranya harus mau menangkap Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap AS sebagai tokoh teroris. Sekalipun kenyataannya tidak. SBY dengan sigap menerima permintaan AS tersebut demi RI-1 yang dijanjikan dukungan AS. Maka sejak terpilihnya SBY dimulailah operasi penangkapan Abu Bakar Ba'asyir sebagai korban kepentingan AS, Yahudi untuk menghancurkan Islam. Nah disinilah SBY memberikan instruksi kepada Wali Kota Solo, baca, JKW untuk membantu Cia dalam operasi tersebut karena pemukiman Abu Bakar Ba'asyir, yaitu pesantren Ngruki, berada di Kabupaten Sukoharjo, yang berbatasan dengan kota Solo. Singkat kata operasi intelijensia dimulai dan bermarkas di kota Solo ini, dengan pendampingan wali kota, tentunya. Selama pelaksanaan misi AS dengan Cianya itulah kemudian wali kota Solo ini dikenal oleh para pejabat AS antara lain Menlu Condoleezza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, yang dua-duanya sempat berkunjung ke Solo juga untuk meninjau pelaksanaan operasi Cia dalam rangka penangkapan Abu Bakar Ba'asyir. Saat itu AS sudah berpikir bahwa SBY, yang dianggap loyal terhadap AS maksimum hanya bisa berkuasa sampai akhir tahun 2014 mengingat konstitusi RI. Sehingga AS harus mencari pengganti SBY pada akhir tahun 2014 yang loyal. Penerus penguasa RI tersebut, menurut survei intelijen AS, yang potensial ada dua yaitu Megawati dan Prabowo. Tetapi kedua-duanya tidak dikehendaki AS, mengingat Megawati anak Soekarno, sedang Prabowo pernah mengganjal Beni Murdani, jenderal kesayangan AS. Akhirnya AS lebih memilih Jokowi untuk diproyeksikan sebagai Presiden RI di akhir 2014. Dengan harapan tentunya di bawah Jokowi semua kepentingan AS di Indonesia aman. Maka mulai saat itu AS men-setting roadmap Jaka dari hanya sebagai wali kota menuju RI-1. Dan saat itu AS menugaskan mantan jenderal seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono mendampingi wali kota Solo ini dengan modus pura-pura bekerja sama dalam bisnis mebel keluarga Jaka. Dan selanjutnya untuk kepentingan mempopulerkan sang wali kota Solo ini, maka Cia membuat manuver seolah-olah wali kota Solo ini dalam kompetisi dunia terbaik di dunia, dan masuk majalah Time serta media kelas dunia lainnya. Di dalam negeri, Cia membayar Metro TV, Kompas, Tempo.del untuk blow up Jokowi sehingga menjadi media darling dan populer di tengah masyarakat Indonesia. Di antara strateginya adalah membuat seolah-olah binaan Jaka di SMK Solo berhasil membuat mobil kemudian diberi nama mobil SMK, padahal mobil tersebut bikinan King Guangdong China, dan di blow up secara besar-besaran. Yang lain misalnya Jaka masuk gorong-gorong dan di-shoot serta dibahas di koran dan TV sampai berminggu-minggu. Manuver Cia di atas disertai dengan menyebar uang. Akhirnya berhasil mengorbitkan Jaka menjadi gubernur DKI dan Presiden RI. Megawati pun tersingkir dengan modus lembaga survei padahal lembaga-lembaga survei itu adalah binaan dan dibayar oleh Cia, semua hanyalah sandiwara. Meskipun akhirnya Jokowi dibajak Megawati untuk lebih loyal ke China. Dan China kemudian memanfaatkan Jaka untuk target keberhasilan obor dengan strategi infrastruktur dan pengerahan tenaga kerja China ke Indonesia. Namun keberhasilan Pilpres kemarin tidak lagi keberhasilan AS sebagaimana Pilpres 2014. Tetapi AS dan RRC secara kompak menerapkan ideologi Freemasonry, penggabungan kekuatan kapitalis dan komunis, dengan sandiwara seakan-akan AS kontra China padahal satu tujuan untuk menguasai Indonesia.
Bagaimana? Sampai di sini bisa dipahami. Oleh sebab itulah rezim ini benci Islam bahkan berusaha menghancurkan setiap label Islam di seluruh Indonesia. Satu-satunya jalan hanyalah kembali seluruh umat Islam Indonesia dan seluruh dunia bersatu dulu. Ingat saat ini AS menanam Syiah atau ISIS itu satu tubuh dua topeng Islam palsu buatan Yahudi yang sangat patuh pada Yahudi atau AS. Disampaikan oleh PUISD Persatuan Umat Islam Seluruh Dunia, atau WMA, World Muslim Association.